Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng kita, tapi saat ini udah sampai di sesi 3. Untuk itu teman-teman yang masih ada di meja registrasi bisa segera merapat kemari sebelum materinya akan dimulai ya. Supaya tidak ketinggalan. Supaya tidak ketinggalan. Oke, kami sapa, selamat siang dan selamat datang dalam acara Kece Festival 2024. Kita akan lanjut ke sesi ketiga tentunya dengan tema yang relate dengan kebutuhan Gen Z. Seperti kita saat ini yakni public speaking. Ini membuktikan bahwa dalam berbicara itu butuh seni, ada seninya. Ada seninya. Tidak asal bicara. Baik, langsung saja. Tapi sebelumnya kita mau menyapa dahulu bahwa saya di depan kita sudah hadir para narasumber yang luar biasa. Ada Kak Mufti Israr Alfarobi selaku presenter MC moderator UDESA. Dan ada Kak Adinda Putri selaku presenter TV, MC dan certified public speaker. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kami ucapkan selamat datang untuk kakak-kakak semuanya dan rekan-rekan yang sudah merapat di sesi 3 ini. Langsung saja kita undang dan inilah dia sesi ketiga dengan tema More Than Talking. How Public Speaking Thrive in Digital Era yang akan dipandu oleh moderator kita. Please welcome Dwi Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dalam acara talk show hari ini. Saya Dwi Cahyani yang akan memandu jalannya sesi 3 hari ini. Diskusi kita kali ini sangat menarik dengan tema More Than Talking, How Public Speaking Thrives in the Digital Era. Public speaking bukan cuma soal ngomong di depan orang banyak, tapi yang di zaman digital ini kemampuan ini jadi super penting. Nah, nanti kita akan kulik sama 2 narasumber hebat kita. Please welcome Mufti Israr Alfarobi dan Adinda Putri. Oke, kita udah kedatangan 2 narasumber kita. Kita akan memperkenalkan 2 narasumber kita terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Mufti Israr Alfarobi, seorang presenter, MC, dan moderator dari UNESA. Mas Mufti ini punya pengalaman yang sangat luas dalam public speaking, baik dalam acara formal maupun akademik. Selamat datang Mas Mufti. Terima kasih Kak Dwi Cahyani. Yang kedua narasumber kita ada Mbak Adinda Putri, seorang presenter TV, MC, dan certified public speaker yang juga sangat berpengalaman dalam memandu berbagai acara, baik di televisi maupun forum publik. Selamat datang Mbak. Terima kasih kesempatannya. Selamat siang teman-teman semuanya, apa kabar? Semangat pagi, masih semangat semuanya? Semangat pagi, pagi-pagi, oke? Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Masih semangat ternyata. Oke, kita langsung diskusi aja nih. Buat Mas Mufti, sebagai seorang MC moderator, tentunya sering terlibat dalam berbagai acara, baik online maupun offline. Nah, menurut Mas Mufti nih, apa saja sih hal penting yang harus diperhatikan? Hal penting yang harus diperhatikan ketika kita memandu acara, menjadi pembawa acara ataupun menjadi moderator. Ya, sebelumnya teman-teman yang ada di UNESA mungkin pernah bertemu saya ataupun pernah mengikuti acara yang saya pandu. Ya, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menjadi seorang pembawa acara dulu ya. Pembawa acara adalah kita paham mengenai acaranya. Iya. Karena menjadi pembawa acara itu bukan hanya kita bisa ngomong, tapi kita bisa memandu. Ya, karena lead suatu acara itu dikendalikan oleh
pembawa acara, MC. Terlepas banyak di belakang MC yang membantu. Contohnya kalau acara keprotokolan pasti ada protokol di sana yang memandu dan mengarahkan MC, begitu ya. Ada juga LOMC, biasanya yang nempel dengan MC, update informasi, perubahan rundown, perubahan tamu VIP dan lain-lain, itu pasti disampaikan ke MC, MC yang menyampaikan ke audiens, gitu ya. Jadi harus paham mengenai acara yang akan kita bawakan, paham flow-nya seperti apa, mood-nya acaranya seperti apa, audiens kita yang hadir siapa, ya. Ya kalau kita tengok ke belakang, ilmu jurnalistik itu sebenarnya juga digunakan untuk ketika kita membawakan acara 5W1H itu ya. Kita harus tahu di mana acaranya, kapan, dengan siapa kita berbicara, mengapa acara ini diadakan, bagaimana acaranya. 5W1H dikuasai, kita riset mandiri ketika sudah ada brief tapi kita sudah riset, kita akan mantep dalam membawakan acara karena kita sudah tahu acaranya ini seperti apa, mau dibawa kemana. Nah kalau untuk moderator yang pasti ketika kita ditunjuk menjadi seorang moderator, kita kenali dulu siapa lawan bicara kita, narasumbernya siapa. Dengan cara bagaimana Mas Mufti selain tanya ke panitia, kita riset mandiri. Ya, sudah ada banyak platform yang bisa kita gunakan untuk riset. AI pun bisa digunakan untuk riset. Ya, kami, saya, Mbak Adinda punya Instagram, punya sosial media lainnya. Kalau mau mengenal kami, tinggal ke Instagram kami. Umpamanya seperti itu. Ya, kalau jadi moderator, selain topik yang akan dibawakan apa, harus mengenali narasumbernya siapa, lawan bicara kita siapa. Seperti itu sedikit kalau sebelum kita memandu suatu acara ataupun menjadi seorang moderator. Itu Mbak Dwi. Oke, kalau buat Mbak Adinda nih, kan TV punya tantangan tersendiri. Gimana Mbak Adinda melihat perbedaan tersebut dan karena kan di depan kamera ya, bukan yang ketemu audien langsung. Gimana itu Mbak? Oke, benar banget ya. Jadi MC, moderator atau public speaker di acara offline sama jadi presenter di acara televisi itu berbeda sekali. Kalau biasanya menghadapi audiens itu kan ada interaksi. Nah kalau udah jadi host TV, news anchor, news presenter, yang dihadapi ya kamera. Kameranya bisa 3, bisa lebih dari itu. Belum lagi kesorot sama lighting, itu vibes-nya juga sangat beda. Ada presenter yang bisa merangkap jadi MC, ada yang justru nggak bisa ya sebaliknya. MC ini nggak bisa merangkap jadi presenter karena memang pembawaannya tuh beda. Tapi masing-masing bisa menyesuaikan sih, tergantung mau apa enggak. Ranahnya mau formal atau informal. Mungkin perbedaannya kalau misalkan banyak audiens kita kan membagi pandangan ya. Ke depan, ke kanan, ke kiri. Nah kalau TV kita fokus ke satu kamera dan harus paham mana kamera yang lagi on. Ini sambil saya melihat nih kamera saya mana? Oh yang depan. Sesimpel kayak gitu karena ini kan ada offline dan versi online-nya ya. Jadi bisa dipantau. Jadi kita harus paham oh kamera saya yang mana. Bisa jadi antara di sini atau di sini yang paling dekat gitu. Jadi perbedaannya lebih ke pandangan aja sih. Kalau soal teknik-teknik tadi seperti yang disampaikan Masnya tadi juga sama ya, harus ada riset dan sebagainya mirip-mirip. Tuh. Eye contact sih sama penguasaan diri. Ya, kita beralih ke Mas Mufti lagi nih. Kan sekarang udah banyak platform kayak YouTube, Instagram, dan podcast gitu. Banyak orang yang kini tuh udah mulai belajar buat public speaker gitu. Nah, menurut Mas Mufti nih, peran teknologi ini seperti apa untuk kita sebagai pemula itu untuk membuka peluang? Peran media itu sangat penting dan sangat riskan begitu ya. Karena saya yakin semua yang hadir di sini punya sosial media, punya. Ada yang dong. Punya, ya, ada yang punya TikTok, ada yang punya Instagram, ada yang punya masih mainan Facebook. Enggak ya,
Tapi bapak ibu kalian masih main loh. Biar bisa jualan biasanya, Iya. ya kan? Bapak ibu kalian masih main Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Kita maksimalkan proses kita melalui Instagram. Kalau kita nggak bisa jadi influencer, setidaknya sosial media itu jadi tempat kita untuk menata portofolio. Ya. Kalau Kak Adinda memang berkreasi konten, jadi konten kreator ya, dan berhasil. Kalau saya pengen jadi konten kreator tapi belum berhasil gitu ya. Maksudnya engagementnya belum tinggi. Beda sama Kak Adinda yang memang ada pasarnya gitu, ada penontonnya banyak. Tapi setidaknya sosial media itu kita maksimalkan untuk menata portofolio kita. Ketika orang cari Mufti Al-Farabi muncul, cering, walaupun followernya nggak banyak, setidaknya orang ketika berkunjung, oh ternyata Mas Mufti iki iso nge-MC yo. Oh ternyata Mas Mufti iki pernah menjadi moderator yo. Gitu. Walaupun followernya sedikit. Tapi platform media sosial yang kita maksimalkan penggunaannya di luar menjadi penonton story dan netizen ya, kita bisa memaksimalkan sosial media untuk menata portofolio kita yang bisa diakses oleh siapapun. Begitu. Oke, kalau buat Mbak Adinda nih, kan tadi Mbak Adinda menyebutkan kita harus eye contact. Nah, ada juga peran body language dan vocal tone dalam public speaking. Terutama ketika audiens kita itu hanya melihat kita melalui layar. Nah, seberapa besar sih Mbak pengaruh itu ke audiens kita? Oke, body language dan juga Vocal tone. vokal ya. Vokal ini presentasinya dalam public speaking 55% ya, kalau teori dari Mehrabian. Jadi cukup besar. Setelah itu baru posisi terakhir di visual yang paling penting. Body language dan juga gesture. Jadi salah satu kesatuan gitu ya. Kalau vokal variasinya juga banyak, mulai dari intonasi, artikulasi, volume, pitch atau nada, speed atau kecepatan, banyak partnya. Ini penting banget. Jadi kadang ada yang bilang ini adalah suatu pondasinya penyiar, MC, presenter. Apalagi kalau sudah bisa menguasai olah vokal diafragma. Suaranya bisa makin bulat itu makin bagus. Berarti vokalnya ini terlatih. Karena dalam olah vokal diafragma teman-teman, itu bisa digunakan berbagai acara. Tinggal kita mau settingnya seperti apa. Misalnya ya, sesimpel kayak kalau misalkan saya ngomong biasa nih teman-teman. Ini kalau misalkan saya pakai diafragma tapi ringan. Ini kalau saya pakai diafragma tapi suaranya dibulatkan dan totalitas. Terutama dalam membawakan acara seperti presenter berita. Akan terdengar berbeda, ya enggak? Beda banget. Ih langsung tercengang nih. Selamat datang kami ucapkan. Bisa berubah gitu ya teman-teman. Ini masuk ke nada atau pitch. Dimana kita mau pakai mau yang tinggi, mau yang middle atau yang low. Nah kalau pitch ini juga menyesuaikan acara. Biasanya kalau nada tinggi itu buat acara MC informal ya Mas ya. Selamat pagi semuanya, senang sekali berjumpa bersama dengan saya Adinda Putri. Dan saya Mufti Al-Farabi. Selamat datang dalam acara KC Festival 2024. Langsung dicontohkan loh, boleh tepuk tangan dong. Itu pitch yang untuk nada tinggi. Ya, kalau yang middle itu biasanya kalau kita lagi podcast yang santai, kemudian kita jadi narasumber atau jadi public speaker, biasanya nadanya slow-slow aja. Atau kita lagi presentasi atau business presentations pakai nada yang slow. Tapi kalau bisa pakai diafragma biar nggak gampang capek. Nah yang low tone ini yang saya bilang tadi, ini biasanya untuk ke protokoler, MC formal. Nah, itu biasanya pakai yang lebih rendah. Kita contohkan sedikit ya, biar tahu bedanya. Perakiraan cuaca beberapa wilayah di Jawa Timur
pada umumnya cerah berawan. Suhu terendah 20 derajat Celcius dan suhu tertinggi 25 derajat Celcius. Perakiraan cuaca ini berdasarkan data yang kami terima dari BMKG Stasiun Juanda, Surabaya. Berlaku besok pukul 7 waktu Indonesia Barat. Beda nggak teman-teman? Sama suara saya kalau lagi ngomong. Jadi harus ada penempatannya. Itu tentang pitch atau nada. Vokal ini variasinya banyak loh, aku 1 jam nanti. 1 SKS bersama Dinda Putri ini. Itu pitch atau nada. Kemudian intonasi. Intonasi itu bisa banget teman-teman latih, apalagi buat presentasi ya. Kalau artikulasi kan kejelasan, latihannya ya kayak lion face, A, I, U, E, O. Pemanasan sebelum presentasi tinggal kayak gitu. Pokoknya jelas, mulutnya dibuka, artikulasi lah. Nah intonasi ini variasi nada. Teman-teman apalagi kalau presentasi durasinya lama biar nggak bosen harus ada variasi atau lekuk-lekukan nada. Sesimpel selamat siang semuanya, selamat siang semuanya, selamat siang semuanya. Beda nggak? Nah itu selamat siang, selamat siang, selamat siang. Tuh. Bisa dilatih pakai lekukan-lekukan sendiri teman-teman. Mau ditekannya di selamat siang atau di semuanya. Selamat siang semuanya, selamat siang semuanya. Tuh. Kakaknya ketawa-ketawa ngeliat aku. Terpesona kayaknya kakak. Jadi intonasi itu bisa kita mainkan. Misalkan kalau teman-teman presentasi di awal-awal, biasanya kan masih perkenalan kelompok tuh atau memperkenalkan diri sendiri dan topik. Itu bisa pakai smiling voice dan intonasi yang bervariasi. Kalau sudah masuk ke case atau topik, bisa agak serius gitu kan. Intonasi, artikulasi, volume. Volume juga menyesuaikan ya sama lokasi, ruangan kelas kah, atau ruangan yang lebih gede, karena auditorium apalagi kalau di kampus, karena nggak semua ruangan juga ada mikrofon ya teman-teman, kadang kita harus kenceng tapi bukan berteriak karena menggunakan power suara. Terus yang penting juga adalah kecepatan. Iki kebiasaannya arek-arek iki. Lek wis tampil pengen ndang mari, bener nggak? Ya. Jadi rapper, moro-moro mendadak jadi rapper. Auto cepet kalau ngomong, karena kadang deg-degan, nervous. Terus daripada temanku banyak tanya, wes tak cepet noai. Padahal kalau datanya lengkap ya temen bingung mau nyari pertanyaannya di mana karena datanya lengkap. Jadi jangan terlalu cepat, karena kalau sudah terlalu cepat teman-teman, itu biasanya rawan belibet. Istilahnya slip tongue. Ya. Istilah Jawanya kami sosolen. Kami sosolen. Iya. Kalau yang dipakai daleman kebaya, kamisol. Oh kamisol. Bener ya? Iya benar-benar. Jadi itu teman-teman, jangan terlalu cepat. Aku punya tips juga biar nggak slip tongue. Lidahnya diputar ke seluruh area mulut. Nah ini sefruit tips. Biasanya kalau sebelum siaran ada beberapa stretching yang aku lakuin. Yang lion face tadi, A, I, U, E, O. Biar nggak slip tongue. Sama yang terakhir humming. Simple banget kan. Kalau stretching-stretching kayak gitu sebelum kita tampil itu bisa membantu. Dari segi vokal ya, masih banyak nih visual. Body language. Body language ini kadang banyak yang tanya, Kak gimana sih body language yang natural? Kadang kalau kita mau bergerak takutnya dibuat-buat gitu ya kan. Nggak sesuai sama ritme yang apa kita bicarakan. Body language ya mungkin melatihnya mendeskripsikan sesuatu dengan visual. Kayak misalkan kita menceritakan ada sesuatu yang kecil, ada sesuatu yang besar dan sangat besar. Nah contohnya kan bisa kayak gitu. Saat ini saya sedang menggunakan baju hitam.
dan juga kalung berwarna ini. Nah ini kan bisa salah satu pengaplikasian body language ya. Jadi latihannya bisa kayak gitu teman-teman. Mungkin hari ini di kesempatan yang spesial kali ini saya akan mempresentasikan mengenai topik yang menarik. Nah bisa kayak gitu. Mungkin yang dihindari ya Mas ya. Ini juga tambahan mungkin kalau saya kurang lengkap. Itu kita nggak boleh masukin tangan dalam kantong. Itu yang pertama. Yang kedua istirahat di tempat, gerak. Ini biasanya kalau nervous badannya udah goyang-goyang ya. Tangannya auto istirahat, bener nggak? Sering nggak ngeliat temen kayak gitu? Padahal bukan upacara, tapi istirahat di tempat, disembunyiin. Sama nggak boleh gini guys, kayak foto saya ini sebenarnya nggak boleh ini kalau sendakep ya Jawa nih. Ini tapi faktanya posisi seperti ini ciri khas fotonya Cak Hasan Rektor UNESA. Oh, ya kalau juga, foto ya. Saya juga. Oh, ya kayak gini ya. Tapi kan untuk foto bukan untuk public speaking. Betul, ya. untuk foto. Gitu. Ada tambahan lain yang boleh dan gak boleh mungkin Mas? Oh, Malang kerik ya kalau bahasa Jawanya. Duduk fashion show ya guys, ya, gak oleh Malang kerik ini ya gak oleh. Iya, itu. Terus kalau body language ini satu kesatuan juga dengan postur. Postur tubuh. Kalau bisa teman-teman itu tegap, siap ya, cewek atau cowok juga sama. Karena itu menunjukkan rasa kepercayaan diri. Dari kita berjalan, kita melangkah, itu udah kelihatan. Misalkan nih teman-teman ada sidang nantinya. Dosen itu pun juga udah melihat, ini udah siap gak ya nih anak? Dari cara berjalannya dulu, baru ke presentasinya. Karena visual ini presentasinya juga lumayan besar setelah vokal. Terus iki juga teman-teman, penting banget selalu kalau nervous itu melakukan gerakan berulang. Boy iki kursinya dihoyak-hoyak, pundaknya sing dihoyak-hoyak, atau tangannya bener nggak? Biasanya presentasi ini, halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Putri, pasti ada kayak gitu kan. Nah sebisa mungkin tuh ditahan badannya. Kalau cewek itu tipsnya adalah kakinya bisa dimajukan satu. Wih udah kayak model banget nih gue. Bener kayak gini atau dibuka sedikit lurus gini teman-teman sambil gini. Kalau cowok lurus ya kak ya. Selebar bahu udah kayak model ya. Kalau menyamping gini. Kalau pose gini, bukan. Jadi gitu teman-teman. Badan itu penting banget. Melangkah ini harus dicontohkan nih. Soalnya saya kadang gemes ngelihatnya. Ini nih, sesimpel saya mau duduk aja nih teman-teman. Pasti kan kelihatan malas dan kurang excited ya. Dari jalan, dari melangkah, itu kelihatan orang percaya diri dengan langkah. Salaman pun, halo, selamat siang semuanya. Itu kelihatan confident dan kepercayaan dirinya. Dan itu akan menciptakan first impression yang baik sebelum kita berbicara. Jadi ada visual dan juga vokal yang dikombinasikan dengan baik. Boleh dong tepuk tangan teman-teman biar semangat. Baik, luar biasa sekali materi yang telah diberikan oleh dua narasumber hebat kita. Saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung mengacungkan tangannya ya teman-teman. Wow. Dari semangat sebelah sana sekali dulu. Semangat sekali. Saya juga semangat menjawabnya. Boleh saya menjawab? Belum ya? Pertanyaannya Kak. Belum. Luar biasa ini ya teman-teman. Semangatnya ya. Silakan kami Yang ikut mana, teman-teman yang mana? panitia ya mendistribusikan mikrofonnya. Mungkin nanti rata ya, ada yang di sisi Iya. kanan, Pakai ada yang di jilbab hitam. tengah. Ada yang di pinggir Atau kiri. nanti mau ada yang praktik boleh gak sih Kak? Boleh. Pokoknya ada durasinya boleh Kak. Boleh, itu durasinya. Oke, silakan. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk kakak-kakak yang ada di PEN. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi rasa gugup atau demam panggung secara efektif terutama saat berbicara di depan umum dan banyak orang-orang penting yang hadir di dalam acara tersebut. Terima kasih. Silakan, bisa langsung dijawab. Ini pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Siap untuk berdua. Oh iya silakan. Boleh untuk
kakak-kakak berdua. Baik, nanti saling menambahkan ya Kak Adinda ya. Namanya siapa tadi? Galuh. Galuh ya, Galuh. Bagaimana cara mengatasi rasa gugup yang berlebihan? Oke, Galuh, ketika kamu tampil, entah itu menjadi seorang MC, moderator, kalau kamu sudah melakukan yang di awal saya sampaikan tadi, riset, menguasai acara dan lain sebagainya, kamu akan merasakan rasa gugup tapi masih bisa kamu kontrol. Kenapa? Karena kamu punya bekal, kamu bisa menguasai acara, kamu percaya diri karena kamu sudah punya pegangan, cue card kah atau naskah kah atau lainnya. Ya, itu pasti kamu gugup tapi bisa dikontrol. Dikontrolnya bagaimana? Ini baik yang pernah saya lakukan ya. Kalau gugup, deg-degan, itu yang pasti kita doa dulu. Doa, ya semacam meditasi ringan lah, menundukkan kepala seraya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Itu berdoa, kemudian kembali cross check ya, cross check naskah entah itu bersama LOMC atau protokol atau yang punya acara. Oh ini Bapak betul ya, betul. Yang kami sapa ini beliau-beliaunya sudah duduk di depan. Baik, bismillah. Ya, gitu ya. Jadi secara mental sudah lumayan untuk mengatasi rasa gugup itu. Kemudian kenalan dengan tempat kamu bertugas. Gimana caranya Mas Mufti? Kamu ditunjuk menjadi seorang MC. Nanti posisimu di mana? Tanyakan sama panitia atau yang punya acara. Saya nanti di panggung kah atau punya stage sendiri kah atau di bawah kah atau saya fleksibel mau ke sana kemari? Ditanyakan seperti apa. Nah, baru ketika belum mulai acara masih santai kamu coba blocking kanan kiri, oke. Nah, itu akan memupuk setelah mental percaya diri. Gugup nanti akan terkontrol dengan sendirinya ketika kamu sudah on stage. Ya, terkontrol dengan sendirinya. Oke, hingga sampai kamu selesai menunaikan tugas yang mulia. Oke, kalau Kak Adinda ada tambahan silakan. Oke, tambahan dari aku. Kamu harus menyadari kalau gugup, nervous, overthinking itu adalah hal yang sangat wajar dan dialami oleh semua orang. Kalau kita nggak nervous, tandanya kita malah nggak normal. Karena kita nggak excited terhadap acara tersebut. Kalau kita semangat, excited dan sungguh-sungguh pasti kan ada rasa deg-degan ya. Melakukan apapun nggak cuma public speaking lah. Kalau kita excited pasti deg-degan kan. Nah, tinggal bagaimana mengatur rasa deg-degan atau nervous itu. Seorang Najwa Shihab dengan nama besar Narasi TV-nya teman-teman. Itu pernah salah menyebutkan namanya sendiri. Karena apa? Saking nervousnya. Biasanya kan orang salah nyebutin kayak selamat pagi jadi selamat siang. Ini bahkan nama. Berarti kita juga sama melalui sebuah proses. Dan kalau dari aku nih ya, caranya pertama ya semacam meditasi tadi Mas ya. Inhale, exhale. Tipe orang yang mencari ruangan sepi dulu untuk benar-benar menenangkan diri dan memberikan afirmasi positif ke diri sendiri. Kemudian yang ketiga, tadi udah berdoa disebutkan. Yang keempat itu minum air putih. Yang kelima ada beberapa orang yang melakukan gerakan. Biasanya tipe-tipe kinestetik. Perlu stretching, perlu melangkah ke kanan dan kiri. Kalau saya cukup diam. Saya tuh anaknya auditori banget, suka mendengar. Cara saya menenangkan diri mungkin agak berbeda dari yang lain, mendengarkan musik. Saya suka mendengarkan musik yang slow, tapi kadang kalau nge-MC-in formal yang perlu semangat, saya dengerin musik yang upbeat. Jadi temukanlah caramu untuk mengontrol nervous dan ketidakpercaya diri. Semangat. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama Galuh, semoga menjawab ya. Oke, satu kesempatan lagi buat teman-teman yang ingin bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kujung Sufitri. Untuk pertanyaannya sendiri yaitu seumpama kita sebagai pembawa acara gitu ya kan.
Kak, gimana sih cara menghidupkan suasana? Karena dari pengalaman saya sendiri pun juga kurang gitu pengalamannya di bidang itu. Dan juga banyak sekali yang saya temui di luar sana, pembawa acaranya ibaratnya tidak menguasai gitu. Nah, gimana tips dari kakaknya? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Cara menghidupkan suasana. Aku punya 5 tips nih teman-teman. Ini aku pelajari waktu aku ambil Certified Public Speaker BNSPRI kemarin di ISQ Group Training Jakarta. Ada namanya 5 Amazing Opening dan Closing. Yang pertama, menggunakan pantun. Tuh teman-teman, ini paling efektif. Kayaknya hampir semua MC dan juga pejabat yang melakukan sambutan menggunakan teknik ini. Pantun. Yang kedua, gunakanlah pertanyaan untuk menarik perhatian audiens menjawab kalian. Yang ketiga, pernyataan. Jadi kalian bisa mengawali dengan statement yang mengejutkan sehingga audiens akan noleh. Tuh. Kemudian ini udah keempat ya. Oke. Keempat adalah quotes. Ini bisa taruh di awal atau akhir ya. Kalian bisa mengutipnya dari para expert atau quotes bikinan kalian sendiri. Dan yang terakhir adalah jargon atau yel-yel. Yang memang bisa kalian siapkan sendiri atau tanya ke panitia. Kira-kira apa ya yang cocok untuk acara ini? Tuh teman-teman. Jadi kayak misalkan nih, aku contohin dikit ya. Ketika aku ngomong kayak gini, menurut data yang saya dapat dari Republika Online, 50% wanita Asia lebih memilih bunuh diri daripada public speaking. Karena itu adalah hal yang menakutkan bagi mereka. Itu masuk apa kira-kira? Masuk tips yang mana teman-teman? Pernyataan atau statement. Terus kalau saya bilang gini, pemimpin yang hebat itu bukan dilahirkan tapi dilatih. Kira-kira masuk apa? Quotes. Jalan-jalan ke Keputih. Cakep. Jangan lupa beli bubur. Cakep banget Kak Dinda. Kenalin, namaku Adinda Putri. Suatu kehormatan ketemu awak mulur. Itu masuk apa? Ya, sudah pasti pantun ya. Oke, ada lagi. UNESA. Satu langkah di depan. Tuh, masuk dalam jargon atau yel-yel. Jadi itu semua bisa kalian terapkan untuk menghidupkan suasana. Baik di awal ataupun di akhir. Silakan Kak kalau ada tambahan. Ya, itu mengikuti 5 tips Kak Adinda itu sudah sangat membantu kita untuk menghidupkan suasana. Tapi kita juga harus tetap kembali lagi mengenali siapa audiens kita, ya. Jadi apakah kita berhadapan dengan Bapak Ibu dosen, apakah kita berhadapan dengan beliau-beliaunya yang mungkin notabene-nya kaku, atau kita menghadapi teman-teman mahasiswa yang notabene ceria, ya. Teman-teman ceria nggak hari ini? Moodnya bagus nggak? Pantesan tadi waktu Kak Adinda pantun jawabnya cakep ya. Kalau moodnya lagi nggak bagus mungkin, gitu aja ya, domblong. Itu aja sih tambahan dari saya Kak Adinda. Jadi itu semuanya luar biasa. Oke, karena kita ada tambahan, teman-teman bisa bertanya lagi satu orang. Di sini saya mau bertanya, peran media sosial ini kan penting dalam memulai. Namun bagaimana sih cara memulai untuk kaum introvert itu sendiri? Kan kaum introvert ini kan tertutup gitu ya dalam sosial media. Bagaimana sih caranya memulai? Karena rata-rata Instagram kaum introvert ini kan di private. Bagaimana sih cara mendobrak agar ada gebrakan baru gitu? Terima kasih Kak. Buat siapa nih pertanyaannya? Mungkin buat Kak Mufti karena tadi kan materi peran dalam sosial media itu kan disampaikan oleh Kak Mufti. Terima kasih. Oke, nanti tetap Kak Dinda juga menambahkan ya.
Soalnya kan Kak Dinda konten kreator berhasil, saya kan belum berhasil. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk kaum introvert teman-teman. Iya, untuk teman-teman yang kurang pede dengan mungkin diri sendiri kurang pede, diekspos dan lain sebagainya. Tapi teman-teman punya cara untuk berkarya dengan cara yang lain. Ya, kalau teman-teman introvert tapi punya keinginan untuk berkarya, banyak karya-karya yang dilakukan oleh teman-teman introvert. Ya, saya punya teman itu dia introvert. Dia memang Instagramnya kosong, fotonya nggak ada dia. Tapi di sana dia menulis, ya tulisan-tulisan dia bagus. Dan akhirnya namanya jadi besar karena karya-karya tulisannya. Seorang podcaster yang notabene podcast itu adalah konten audio sebenarnya. Walaupun sekarang sudah berkembang menjadi konten-konten audio visual. Kita kembangkan dengan mengenalkan audio kita saja. Kalau memang kita nggak berani tampil ataupun rasanya berat untuk tampil di muka umum. Tampil menunjukkan ini lo aku malu. Ya kalian coba berkarya dengan suara kalian. Aku malu dengan semuanya Mas Mufti. Nah, kalau kamu malu dengan semuanya, suara malu, tulisanmu malu dibaca orang, penampilanmu malu dilihat orang, Instagrammu ada Instagramnya tapi private, nol postingan, tidak aktif. Coba merenung sendiri. Sebenarnya banyak loh yang dianugerahkan ke saya, tapi kok tidak saya manfaatkan dengan baik. Ya, itu ya. Kemudian banyak loh platform gratis yang bisa saya gunakan untuk berkarya. Mengapa tidak saya manfaatkan? Itu kembali lagi ke diri masing-masing. Dikembalikan lagi. Nah, kalau sudah begitu pasti nanti muncul entah mau berkarya sebagai penulis di Instagramnya, audionya, atau malah semuanya. Baik audio, visual maupun karya-karya yang lainnya. Nah, kalau Instagram di private untuk privasi karena itu blog pribadi, ya enggak apa-apa. Instagram pribadinya di private, membuka akun yang lain khusus untuk berkarya. Mencoba mengumpulkan portofolio di situ. Ya, karena semua bisa menciptakan peluang. Ya. Semua bisa menciptakan peluang tapi tidak semuanya mendapatkan peluang. Oke. Kak Dinda monggo tambahnya. Oke, setuju banget Mas. Dan yang bisa aku highlight adalah sosial mediamu adalah portofoliomu. Sekarang banyak perusahaan besar setelah kita melampirkan CV bahkan di LinkedIn itu auto melihat ke sosial media. Dan apa jadinya kalau Instagram hanya kita protect dan being misterius tanpa kita bisa menunjukkan potensi apa yang kita tonjolkan. Oke lah, introvert. Tapi aku sendiri adalah makhluk ambivert ya teman-teman. Suka ketemu orang dan di sisi lain suka menyendiri. Nonton Netflix sih hobiku. Berdiam diri itu adalah hobiku teman-teman. Aku juga sempat tes dan memang ambivert gitu. Jadi aku perlu space untuk sendiri. Tapi jangan membiarkan itu menutup kesempatan yang ada. Jadi jangan jadikan introvert itu sebagai alasan utama karena siapapun bebas berkarya. Bahkan seorang public speaker yang terkenal di skala internasional itu juga banyak yang basicnya introvert gitu. Nah, ini kalau aku sedikit cerita, tawaran pekerjaan yang selama ini aku dapatkan berasal dari sosial media. Awal dulu aku ditawari sama JTV itu by sosmed DM. Terus TVRI juga, aku juga sempat kerja di Hard Rock FM sama IBS FM, semuanya ternyata basicnya hanya melihat dari portofolio di sosial media. Apakah aku langsung ngonten dan bikin video? Enggak, cuma foto aja. Foto menunjukkan aktivitasku dan potensi yang pingin aku tonjolkan sebagai apa. Karena kan kita punya persona ya di sosial media. Misalkan aku melakukan banyak hal nih, aku suka olahraga boxing dan muay thai. Tapi aku nggak pingin menunjukkan itu di sosial media karena aku ingin menunjukkan aku sebagai seorang presenter. Jadi pilih personamu ini apa, tunjukkan
itu sebagai portofoliomu. Kalau malu tampil sendirian, kan bisa foto bareng-bareng ketika event atau ketika kamu selesai nge-MC di akhir acara itu minta tolong difotoin, itu boleh. Kalau foto udah oke, nanti baru pelan-pelan menuju ke reels atau video. Kalau ini aku dapat kata-kata dari sahabat aku ya. Biasanya kan kita ini melamar pekerjaan, tapi kenapa nggak sebaliknya? Pekerjaan yang melamar kita melalui personal branding yang kita miliki di sosial media. Kalau mau tepuk tangan nggak usah tanggung. Terima kasih. Luar biasa sekali yang telah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita. Jelas sekali bahwa public speaking ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita baik di dunia nyata maupun digital. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Mufti dan Mbak Adinda atas waktu yang telah diluangkan dan memberikan kita pembelajaran hari ini. Ya sih aku ngomong terakhir aja gitu Boleh. ya. Karena ini topiknya kan tentang public speaking. Kebetulan aku ini founder dari Cakap Berbicara. Public Speaking Development, kalian bisa cek itu di website ataupun Instagram @cakapberbicara.id. Ini platform yang aku bikin khusus untuk mahasiswa juga. Di sini bisa belajar public speaking, mulai dari kelas-kelas gratis, seminar, webinar, dan berkesempatan untuk mendapat relasi, koneksi, siaran radio, bahkan job MC. Dari anak-anak juga ada, dari usia 6 tahun, dari kids, teen sampai adult. Siapa tahu teman-teman butuh platform untuk bertumbuh dan juga berkembang bisa melalui cara Cakap Berbicara. Terima kasih kami ucapkan kembali dan terima kasih untuk seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya, akan saya kembalikan ke MC kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah kepada narasumber hebat kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Mufti Isror Alfarobi dan juga Kak Dinda Putri. Selanjutnya mohon berkenan kepada Kak Irham untuk menyerahkan sertifikat kepada para pemateri. Mohon berkenan untuk seluruh pemateri. Wow. Luar biasa, barusan kita dapat tips and trick bagaimana berpublic speaking yang baik nih Kak Sasa. Betul, baik public speaking yang dilakukan secara luring ataupun yang ada di media. Setuju. Oke, kita berikan momen bersama dengan senyum lebar. 1, 2, 3. Boleh satu langkah di depan. Bebas terlebih dahulu. Terlebih dahulu. Akan kita pandu. 3, 2, 1. Dan yang terakhir satu langkah di depan. Satu langkah di Betul. depan. 3, 2, 1. Cakep. Berikan tepuk tangan yang meriah. Usai sudah penyampaian materi di sesi ketiga kali ini, di mana penyampaian materi tersebut mengenai public speaking. Dan kami juga mengingatkan untuk rekan-rekan yang telah hadir melakukan foto selfie sebagai bukti kehadiran. Dari kehadiran. Betul. Karena nanti bakalan ada penguploadan dokumentasi. Betul, di QR Code. Jadi setelah ini, setelah kita tutup sesi ketiga, akan ada QR Code yang ditampilkan di sini. Teman-teman bisa scan dan di-upload bukti kehadiran melalui foto selfie-nya. Karena nanti di akhir teman-teman akan dapat e-sertifikat. Betul sekali. Terima kasih kece people semuanya yang telah mengikuti K-Fest sesi ketiga dengan tema More Than Talking. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya dengan saya Karna Abadi dan rekan saya Salsa Claudia. Terima kasih dan sampai jumpa.